Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Adela. Saya dari kelas SIM 1803 ingin mempresentasikan tentang materi teknik riset operasional yang dibawa oleh Pak Ihsan Parinduri. Yang pertama, definisi dari riset operasi. Riset operasi adalah aplikasi dengan menggunakan metode-metode, teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan masalah yang ada, tingkat kesulitannya itu berbeda-beda. Pengertian dari teknik riset operasi sendiri telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah yang pertama, Morse dan Kimball mendefinisikan riset operasi sebagai suatu metode yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani secara kuantitatif. Yang kedua, Schwarzman, Arkoff, dan Arnoff pada tahun 1950 Masehi yang mengemukakan bahwa aplikasi metode-metode, teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan menemukan pemecahan yang optimal. Yang ketiga, yaitu Miller dan M.K. Starr, mengartikan riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari sehingga dapat dipecahkan secara optimal. Selanjutnya adalah program linear. Program linear merupakan suatu metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Program linear banyak diterapkan dalam masalah ekonomi industri, militer, sosial, dan lain-lain. Salah satunya adalah teknik penentuan solusi optimal yang digunakan dalam pemrograman linear dengan metode grafik. Nah, pengertian metode grafik sendiri adalah digunakan untuk memecahkan masalah program linear yang memiliki dua variabel. Dan biasanya dari variabel ini dibuat titik-titik perpotongan untuk mengetahui outputnya. Jika dalam suatu program linear terdapat lebih dari dua variabel, maka metode grafik ini tidak dapat dipakai. Oleh karena itu, diperlukan metode lain yang disebut dengan metode simplex. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pemecahan dengan metode grafik. Yang pertama adalah menentukan variabel. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan atau biasa disebut dengan variabel Z. Yang ketiga, menentukan fungsi batasan. Yang keempat, meminimalkan Z. Yang kelima, gambarkan garis-garis kendala pada sumbu koordinat. Anggapnya kendala sebagai suatu persamaan. Yang keenam, tentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua kendala, atau biasa disebut daerah visible, kemudian tentukan semua titik daerah visible tersebut. Yang ketujuh, hitung nilai fungsi tujuan untuk semua titik di sudut daerah yang layak. Nah, untuk keputusannya, pilihlah koordinat titik yang memberikan nilai terbesar, sehingga nilai fungsi yang terkecil untuk tujuan meminimasi. Berikut adalah contoh dari penyelesaian metode grafik. Yang pertama, diketahui untuk membuat getuk enak dibutuhkan ketela 3 kg, gula 1 kg, dan kelapa 2 kg. Untuk membuat getuk mantap dibutuhkan ketela 3 kg, gula 3 kg, dan kelapa 2 kg. Getuk enak dijual dengan harga Rp5.000 dan getuk mantap dijual dengan harga Rp6.000. Yang ditanya, berapakah getuk enak dan getuk mantap harus dibuat agar diperoleh biaya pembuatan paling minimal? Jika diketahui keuntungan masing-masing adalah 1.000, maka penyelesaian yang pertama kita lakukan adalah menentukan variabelnya dulu. Yang pertama, variabelnya itu dari variabel getuk, terus variabel yang getuk enak sama getuk mantap. Setelah itu dikalikan. Yang kedua, menentukan fungsi dan tujuan atau variabel Z. Di situ dibuat getuk enak dan getuk mantap. Terus harga jualnya berapa dan keuntungannya itu berapa. Terus biaya pembuatannya itu berapa rupiah. Setelah itu baru disederhanakan dengan skala perbandingan. Sehingga menghasilkan Z sama dengan 4.000x1 ditambah 5.000x2. Sehingga Z sama dengan 4 kali 1 ditambah 5 kali 2. Ini menggunakan skala perbandingan 1:1000.
Yang ketiga, menentukan fungsi batasan. Yang pertama, ada ketela, ada gula, ada kelapa. Ini bahan-bahan untuk pembuatannya. Setelah itu baru yang ketela dikalikan 3 kali 1 ditambah 3 kali 2. Itu kurang lebih sama dengan 6. Yang gula dikalikan 1 ditambah 3 kali 2, lebih dari sama dengan 3. Yang kelapa 2 kali 1 ditambah X2 sama dengan 2. Nah, di sini perlu dipahami, jika di dalam soal terdapat fungsi batasan, misalnya X1, X2, atau lebih dari 0, maka grafiknya nanti akan memiliki zona batasan kurang lebih seperti diagram di bawah ini. Nah, seperti ini. Tapi jika tidak, maka batasannya itu tidak terbatas, sehingga tidak menutupi bahwa hasilnya itu kemungkinan negatif. Yang keempat, meminimalkan Z. Telah didapatkan 3 fungsi batasan, diantaranya yang pertama adalah 3 kali 1 ditambah 3 kali 2 kurang dari 6. Yang kedua, X1 tambah 3 kali 2 lebih dari 3. Yang ketiga, 2 kali 1 ditambah X2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya, jika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 6 per 3. Pasti hasilnya 2. Dan jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 6 per 3, dan hasilnya 2. Jadi, X1 dan X2 itu memiliki titik 2,2. Yang kedua, X1 tambah 3 kali 2 lebih dari 3. Nah, jika X1-nya itu 0, maka X2-nya itu adalah 3 per 3 sama dengan 1. Dan jika X2-nya 0, maka X1-nya itu 3 per 1 sama dengan 3. Jadi, X1 dan X2-nya itu memiliki titik 3,1. Selanjutnya adalah 2X1 ditambah X2 sama dengan 2. Jika X1 0, maka X2 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jika X2 0, maka X1 sama dengan 2 per 2 dan 1. Jadi bisa dipastikan titik X1, X2-nya adalah 1,2. Yang selanjutnya, mencari nilai Z optimal. Dikarenakan tadi kasusnya menanyakan tentang berapa biaya produksi paling minimal, maka perlu kita gunakan nilai untuk mencarinya. Tapi nilai yang kita gunakan adalah nilai maksimalnya untuk mencari nilai Z optimal dan dapat digunakan menggunakan 2 cara. Cara yang digunakan antara lain, yang pertama, satu dengan membandingkan nilai Z pada tiap titik-titik alternatif. Nah, cara ini itu dengan menghitung nilai Z dengan cara disubstitusi. Yang pertama itu di titik A. Misalnya di sumbu X1 dan X2 itu titiknya 0,2. Setelah itu disubstitusi ke fungsi tujuan Z, maka hasil yang didapat itu adalah Z sama dengan 4 kali 1 tambah 5 kali 2. Jadi sama dengan Z sama dengan 4 kali 0 ditambah 5 kali 2. Z sama dengan 10. Nah, 10 itu adalah nilai dari maksimalnya. Sehingga titik B-nya menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan menggambar fungsi tujuan. Biasanya caranya ini trial and error. Caranya dengan memisalkan nilai variabel Z pada persamaan fungsi tujuan, sehingga akan didapatkan nilai X1 dan nilai X2. Titik B-nya. Untuk titik B-nya, karena adalah titik perpotongan dari 2 dan 3, maka diperlukan kedua persamaan fungsi. Yang pertama itu kita melakukan eliminasi. Seperti yang bisa dilihat pada tampilan berikut ini, X1 tambah 3 kali 2 lebih dari 3. Nah, ini dikalikan 2. Dan nanti yang di keduanya itu dikalikan 1. Sehingga hasilnya itu 2 kali 1 tambah 6 kali 2 lebih dari 6. 2 kali 1 tambah X2 sama dengan 2. Disubstitusi ke salah satu persamaan yang ada di atas. Nah, menghasilkan nilai berikut ini. X1 tambah 3 kali 2 lebih dari 3. X1 tambah 3 kali 4 per 5 lebih dari 3. 3 kali X1, 3 kali 1 tambah 12 per 5 lebih dari 3. X1 lebih dari 3 dikurang 12 per 5. Sehingga diperoleh titik B-nya itu 3 per 5, 4 per 5. Nah, berikut contoh untuk disubstitusikan ke fungsi Z. Maka Z sama dengan 4 kali 3 per 5 ditambah 5 kali 4 per 5. Z-nya itu sama dengan 12 per 5, tambah 20 per 5. Z sama dengan 32 per 5. Hasilnya adalah 6,4. Dan ini adalah nilai paling minimum.
Yang ketujuh adalah membuat kesimpulan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk pembuatan getuk enak 3/5 dan getuk mantap itu diperlukan 4/5 biayanya. Minimal 6,4 kali 1000, karena skala perbandingan yang kita gunakan adalah 1000, yaitu hasilnya 6.400. Yang selanjutnya adalah masalah program linier atau LPP. Langkah-langkah untuk LPP adalah yang pertama, satu, langkahnya mengidentifikasi variabel keputusan masalah. Yang kedua, langkahnya membangun fungsi tujuan sebagai kombinasi linier dari variabel keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala dari masalah seperti sumber daya. Selanjutnya adalah perumusan model masalahnya. Yang pertama, suatu perusahaan menghasilkan dua produk, yaitu meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Nah, pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja pada proses perakitan, dan 2 jam kerja pada proses pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja pada proses perakitan, dan 4 jam kerja pada proses pemolesan. Nah, laba untuk setiap meja dan kursi dihasilkan masing-masing adalah 80.000 dan 60.000. Pertanyaannya, berapa jumlah meja dan kursi yang dapat dihasilkan secara optimal? Berikut ini adalah penjelasannya. Digambarkan ke dalam bentuk model seperti ini. Yang pertama, ditentukan dulu variabel keputusannya, sehingga mendapatkan M dengan jumlah meja yang dihasilkan, K itu jumlah kursi yang akan dihasilkan. Selanjutnya dirumuskan dengan fungsi tujuan. Nah, untuk fungsi dan tujuan masing-masing adalah 80.000 dan 60.000, sehingga dapat ditulis laba sama dengan 8M plus 6K. M itu meja, K itu kursi dalam satuan 10.000. Setelah itu dimasukkan ke dalam bentuk sebuah tabel dan dibuat seperti ini. Ada proses perakitan, pemolesan, laba, dan unit. Laba per unit. Terus waktu yang dibutuhkan, serta total jam kerja yang tersedia. Nah, dapat ditulis dalam bentuk matematikanya dengan seperti ini. 4M tambah 2K kurang dari 60, 2M tambah 4K kurang dari 48, sehingga M dan K lebih dari 0. Selanjutnya ada perumusan fungsi kendala. Dalam perumusan fungsi kendala itu, kita memerlukan satu buah meja dan dalam waktu 4 jam. Setelah itu untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam. Nah, waktu yang tersedia adalah 60 jam, sehingga 4M tambah 2K kurang dari 60. Kendalanya itu adalah menjadi 2M tambah 4K kurang dari 48. Jadi kendala non-negatifnya adalah meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif karena waktunya yang tersedia itu cukup. M-nya lebih dari 0 dan K-nya lebih dari 0. Sehingga model lengkap yang dapat dibuat adalah labanya itu 80.000 M dan 60.000 K, atau labanya itu kita buat 8M tambah 6K. Dengan kendalanya 4M tambah 2K kurang dari 60, 2M tambah 4K kurang dari 48. Selanjutnya, kita masuk ke metode simplex. Metode simplex ini merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh problem program linier, baik yang melibatkan dua variabel maupun lebih dari dua variabel. Langkah-langkah untuk menyelesaikan metode simplex adalah, yang pertama, rumuskan persoalan ke dalam model umum. Yang kedua, merubah model umum menjadi model simplex. Nah, dalam merubah model umum menjadi model simplex, ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi pembatasan. Dalam fungsi pembatasan itu, kita menambahkan select atau variabel untuk pembuatan artifisial variabel. Yang kedua adalah fungsi tujuan. Dalam fungsi tujuan itu, yang pertama kita harus merubah bentuk fungsi tujuan menjadi explicit dan persamaan bentuk implicit. Terus tambahkan atau dikurangi dengan slug var, sortus, atau variabel buatan yang bernilai 0. Selanjutnya, formulasikan ke dalam tabel simplex, dan selanjutnya lakukan langkah-langkah penyelesaian.
Nah, ini adalah bentuk dari metode simplex. Bisa dilihat bahwa fungsi tujuannya itu memaksimumkan. Nah, itu bisa dilihat dari Z sama dengan C1, X1 ditambah C2, X2, dan begitu seterusnya sampai Cn tambah Xn. Terus untuk fungsi pembatasnya juga begitu. Hanya saja dalam fungsi pembatas itu ada nilai kurang dari B1-nya. Contoh soalnya adalah yang pertama, satu fungsi tujuannya itu memaksimumkan nilai Z. Nilai Z-nya adalah 8X1 tambah 6X2. Ini dalam angka Rp1.000. Setelah itu, kita punya fungsi pembatas. Fungsi pembatasnya itu adalah 4X1 tambah 2X2 kurang dari 60. Sehingga model simplexnya itu adalah untuk nilai maksimumnya Z kurang 8X1 dikurang 6X2 dikurang OS1 kurang OS2 sama dengan 0. Untuk fungsi pembatasnya, 4X1 tambah 2X2 ditambah S1 ditambah OS2. Sehingga menghasilkan 62X1 tambah 4X2 tambah OS1 dan 1S2 sama dengan 48. Ini memberhentikannya kayak mana? Nggak ada, nanti kau potong lah. Apa itu namanya? Gak usah semua aku jelaskan, potong-potong aja pertengahan. Gak usah semua. Ini nggak bisa disimpan? Bisa. Ya udah simpan dulu lah, sampai kali aku pengen bernapas dulu. Ya udah bernapas aja, nanti kau potong. Sumpah panjang banget. Panjang. Aku bilang yang tengahnya nggak usah semua. Beriku contohnya gitu-gitu aja. Ya. Yang penting awal sama akhir. Memang betul. Iya. Baru 17 slide. Sampai mana kau tadi? Sekarang literasi awal, iterasi ya. Metode simplex tadi udah? Yang model simplex? Sudah. Metode transportasi belum kan? Belum. Yuk. Selanjutnya masuk ke metode transportasi. Masalah transportasi umum secara umum itu berhubungan dengan masalah pendistribusian barang. Nah, dalam beberapa kelompok atau tempat penyediaan yang biasa disebut dengan sumber, ini penerimaannya disebut dengan tujuan. Dalam masalah tertentu, dapat meminimumkan total biaya distribusi. Contoh dari transportasi solusi awal. Yang pertama, PT KAI memiliki 3 pilihan kereta untuk membantu masyarakat yang ingin mudik pada saat Lebaran. 3 pilihan kereta itu adalah kereta Martamarja, Majapahit, dan Malabar dengan tujuan Malang ke Jakarta melalui Semarang. Kapasitas masing-masing kereta tersebut adalah 290, 380, dan 230. Dengan kebutuhan atau permintaan tiket sebesar 125, 415, dan 360. Nih, berikut adalah biaya transportasinya. Selanjutnya, kita jawab dengan menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. 1. Yang pertama itu kita lakukan adalah alokasikan komoditi, dimulai dari pojok kiri atas dan berakhir di pojok kanan bawah. Alokasikan komoditi sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dan kapasitas yang tersedia. Yang kedua, setelah alokasi untuk C11 dilakukan, alokasi dilakukan pada baris atau kolom lain, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Keterangannya, alokasi C11 dengan memperhatikan jumlah kapasitas dan kebutuhan, yaitu 125 dibanding 290. Minimumnya itu 125, maka untuk C11 dialokasikan sebanyak 125. Yang kedua, ketika 125 produk dialokasikan kepada C11, ternyata kebutuhan pada baris pertama sebanyak 290 belum terpenuhi, dan kebutuhan kolom pertama sudah terpenuhi, sehingga terjadi kelebihan jumlah kapasitas pada sumber pertama. Maka akan dialokasikan sebanyak 165 untuk C12. Yang ketiga, ketentuan tersebut dilakukan sampai semua persediaan telah dialokasikan dan semua kebutuhan telah terpenuhi. Total biayanya itu adalah
jumlah biaya dikalikan dengan alokasi. Nah, hasilnya itu adalah 5.680. Nah, dari hasil total biaya ini dapat ditemukan analisis sebagai berikut. Dari perhitungan menggunakan metode Northwest Corner, Mata Remaja didistribusikan ke Malang sebanyak 125 dan ke Semarang sebanyak 165. Majapahit didistribusikan ke Semarang dan Jakarta masing-masing 250 dan 130. Sedangkan Malabar didistribusikan ke Jakarta sebanyak 230. Total biaya transportasi yang dikeluarkan PT KAI adalah sebesar 5.680. Selanjutnya menggunakan metode less cost atau biaya minimum. Alokasikan ke sel yang mempunyai biaya terkecil. Jika terdapat sel yang memiliki biaya terkecil sama besar, maka pilih salah satu. Yang kedua, kurangi dengan baris persediaan dan kolom permintaan. Jika sudah nol, maka eliminasi baris atau kolom tersebut. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Nah, penyelesaiannya, pada contoh soal, biaya terkecil terletak pada C21, sehingga sel ini adalah yang diprioritaskan terlebih dahulu dengan kebutuhan dan kapasitas 125 banding 380. Dengan minimum 125, kemudian sisanya itu kebutuhan dialokasikan ke sel lain. Yang kedua, kemudian biaya terkecil kedua terletak pada C12. Sehingga sel ini adalah diprioritaskan yang kedua, dengan kebutuhan kapasitas 415 banding 290. Dengan biaya minimum 290, kemudian sisanya ke kapasitas dialokasikan ke sel lain. Yang ketiga, kemudian berlanjut ke biaya terkecil berikutnya, yaitu C32 dan seterusnya. Yang keempat, alokasi dihentikan jika jumlah persediaan telah dihabiskan dan jumlah permintaan telah terpenuhi. Selanjutnya, total biaya yang dapat didapat dari jumlahnya adalah 3.555. Selanjutnya, kita menggunakan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Yang pertama, metode ini tuh menghitung selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap baris dan kolom. Yang kedua, setelah memperoleh nilai selisih untuk tiap baris dan kolom, pilihlah biaya yang selisih terbesar yang ada pada baris dan kolom tersebut. Yang ketiga, buat tabel pengalokasian untuk barang dari sumber ke tujuan dengan memperhatikan jumlah kapasitas yang tersedia pada kolom atau baris yang bersangkutan dengan jumlah permintaan. Yang keempat, ulangi langkah pertama. Jika jumlah persediaan belum dialokasikan sepenuhnya, maka masih terdapat kekurangan persediaan. Penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel berikut itu dapat dilihat total biaya yang didapat adalah 3.450. Yang selanjutnya adalah metode RAM atau Russell Approximation Method. Langkah pertama yang dilakukan adalah penyelesaian dimulai dengan mencari biaya tertinggi untuk setiap baris dan kolom. Yang kedua, selanjutnya biaya pada setiap sel akan dikurangi dengan biaya tertinggi untuk baris itu dan dikurangi lagi dengan biaya tertinggi di kolom tersebut. Yang ketiga, alokasikan diberikan kepada sel yang memiliki nilai negatif terbesar dan kemudian diperhitungkan dari langkah 2. Bisa dilihat pada tabel awalnya. Nah, selnya itu dicari dengan biaya sel dikurang biaya tertinggi untuk baris dan dikurang lagi dengan biaya tertinggi untuk kolom tersebut. Sehingga hasil yang didapat bisa dilihat pada tampilan berikut. C11 dapatnya min 8, C12 minus 13, C13 dapatnya min 9, C21 min 12, C22 min 8, C23 min 11, C31 min 9, C32 min 14, dan C33 adalah min 9. Selanjutnya masuk ke dalam metode antrian.
Nah, teori tentang antrian ini diketemukan oleh A.K. Erlang, seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Nah, Erlang ini aslinya hanya memperlakukan perhitungan dengan keterlambatan atau biasa disebut dengan delay dari seorang operator. Kemudian, pada tahun 1917, penelitian dilakukan untuk menghitung kesibukan beberapa operator. Nah, dalam periode ini, Erlang menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul Solution of Some Problems in the Theory Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchange. Nah, buku ini itu keluar baru setelah Perang Dunia Kedua. Dan kemudian dalam buku ini itu ada teori antrian yang dikemukakan oleh Esperanto pada tahun 1987. Nah, model apa, Mi? Hah? Masih ngerjain tugas loh, Masya Allah, jangan ditelepon dulu. Ya, Assalamualaikum. Nah, tin aja. Nah, oke, kita lanjut. Antrian. Mana tahu aku halaman berapa? Metode antrian? Iya. Ngapain lama-lama? Ulanglah dari metode antrian. Iyalah. Yang selanjutnya masuk ke metode antrian. Teori antrian dikemukakan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang, seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Nah, persoalan aslinya, Erlang hanya memperlakukan perhitungan keterlambatan atau delay dari seorang operator. Kemudian, pada tahun 1917, penelitian dilanjutkan untuk menghitung kesibukan beberapa operator. Dalam periode ini, Erlang menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul Solution of Some Problems in the Theory of Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchange. Nah, buku ini itu baru keluar setelah Perang Dunia Kedua itu. Dan hasil penelitian ini diperluas penggunanya antara lain dalam teori antrian yang dikemukakan oleh Esperanto 1987. Dalam model antrian ini, ada single channel model atau biasa disebut dengan M per M per 1. Contoh soalnya itu adalah satu kasus pompa bensin SPBU. PT SGT mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang operator yang bernama John. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan yaitu 20 kendaraan per mobil per jam. John dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Hitunglah soal-soal berikut ini untuk John. Yang pertama, tingkat kegunaan pelayanan. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Selanjutnya, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan dalam setiap sistem. Penyelesaiannya, dari kasus SPBU diketahui ini tanda apa loh ya Allah? Aku nggak tahu aku bilangnya apa ini. Penyelesaian. Bukan. Row itu bukan nggak row nggak sih? Bukan yang row bukan kayak gitu tuh. Tanda apa ya? Bukan row itu kayaknya. Bukan row itu, bukan row. Apa itu ya? Lambda. Ya lambda kali. Iya. Oh iya, iya. Ya, lambda. Lambda lah itu.
Ya kan, itu lambda. Baru yang utuh baliknya Itu row. Itu apa ya? lambda. V nggak sih itu? Row yang ini, yang kayak V. V R kuadrat. Apa ya dia? Sebenarnya. Mulai. Tidur dulu kan. Ini simbol apa, Noi? Yang dekat lambda itu, Noi. Aku pun nggak tahu. Nggak tahu aku. Bengal. Delta. Jelaskan. Delta. Bukan gitu. Delta nggak gitu lah kayaknya. Nggak bisa, aku nggak bisa searching. Kau searching ke foto kan itu baru kau searching. Ini kan Pakai Google Lens. Gimana? Google Lens. Google Lens. Ini nggak bisa di-save dulu ya? Save dulu ya, Din. Siapa? Kayak mana save-nya? Nah, dimatikan. Stop. Iya. Setelah itu, Matikan. Betul-betul dimatikan. ini stop. Stop. Baru stop juga yang itunya bawahnya itu. Mananya? Bawahnya itu stop. Samping yang N. share. Ya, samping yang share tuh. Samping Nih. yang share tuh, stop. Selanjutnya adalah metode penugasan. Masalah penugasan merupakan kasus khusus dari masalah linear programming. Teknik pemecahan yang tersedia untuk masalah penugasan yaitu metode Hungarian. Metode Hungarian dibagi menjadi dua. Yang pertama, menugaskan untuk mencari penghematan biaya. Yang kedua, menugaskan untuk mencari keuntungan maksimal. Langkah-langkah untuk kasus minimasi. Yang pertama, tentukan biaya terkecil pada setiap kolom. Kurangkan semua biaya dengan biaya yang terkecil. Lakukan pengurangan pada baris. Yang ketiga, tarik dan pilih yang memiliki nilai 0 terbanyak dulu. Yang keempat, bila jumlah garis atau sama dengan jumlah baris dan kolom itu artinya sudah optimal. Bila jumlah garis masih kurang, cahaya biaya terkecil tidak dilewati garis, tetapi yang angka terkecil. Maka tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil tersebut. Yang keenam, kembali lagi ke langkah ketiga. Berikut adalah contoh dari proses kasus minimasi. Langkah-langkah penyelesaian untuk kasus maksimasi. Yang pertama, cari angka terbesar pada setiap baris. Yang kedua, kurangkan angka dengan angka terbesar pada setiap baris. Yang ketiga, cari angka terkecil pada kolom yang belum memiliki nilai angka 0. Yang keempat, kurangkan dengan angka terkecil pada setiap kolom. Yang kelima, tarik garis. Yang keenam, apabila jumlah garis belum sama dengan baris dan kolom, maka cari angka terkecil dan kurangkan. Berikut adalah contoh dari kasus maksimasi.
Selanjutnya adalah teori keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan di antara arah-arah tindakan yang diharapkan menghasilkan hasil atau outcomes yang berbeda antara satu yang lain. Dipengaruhi oleh rasional dan irasional. Oleh karena itu, pengambilan keputusan merupakan perilaku manusia yang tidak luput dari faktor-faktor subjektif yang bersangkutan dalam menghadapi faktor-faktor ekstern yang berasal dari lingkungan. Contohnya adalah sebagai berikut. Keputusan untuk membeli lokasi rumah yang dekat dengan Surabaya. Nah, bisa dilihat di alternatif dan kriteria keputusannya. Dapat dilihat dari contoh 1 dan dibuat beberapa parameternya tentang harga, luas, dan jarak. Serta tolak ukur untuk setiap kriteria dapat saja berubah. B per B, S per B, dan N per B. Selanjutnya adalah multi-kriteria decision making. Untuk pengambilan keputusan seperti contoh 1, ada banyak kriteria yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kriteria yang lebih sederhana, seperti berikut. Yang pertama, kriteria dominasi. Yang kedua, kriteria leksikografi. Inti dalam pengambilan keputusan adalah berarti memilih alternatif yang jelas harus alternatif yang terbaik. Contoh pengambilan keputusan tentang jenis usaha, lokasi usaha, pendanaan, investasi, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah teori permainan. Merupakan suatu teori di mana dua orang atau lebih yang berkepentingan memiliki atau terlibat dalam suatu permainan untuk mencapai tujuan sesuai yang diinginkan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Emil Bohren dan dilanjut oleh John von Neumann and Oscar Morgenstern. Strategi yang dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Pemain ini akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau saddle point yang sama. Strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindakan lain untuk mencari titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Contoh kasus dari strategi murni adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di dalam presentasinya. Ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya untuk langkah yang pertama. Untuk pemain baris 1 perusahaan, pilih nilai yang paling kecil. Dan selanjutnya, nilai terkecil tersebut dapat dipilih nilai yang paling besar, yakni nilai 4. Selanjutnya, langkah kedua, untuk pemain di kolom B, itu pilih nilai yang paling besar dan yang paling kecil. Setelah itu, dapat dibagi oleh nilai B. Langkah ketiga. Kesimpulan, pemain baris dan kolom sudah memiliki pemilihan strategi yang sama, yaitu 4. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi hanya memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi yang mahal. Demikian juga yang B. Kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi yang mahal. Pengguna strategi lebih berdampak menurunkan keuntungan A dan meningkatnya keuntungan B. Contoh kasus strategi campuran dapat dilihat pada presentasi layar berikut. Penyelesaiannya adalah cari maksimin dan minimaks terlebih dahulu seperti strategi murni, diperoleh angka pertama. Yang kedua, masing-masing pemain menghilangkan strategi menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Bagi A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian atau nilai minus. Bagi B, S3 adalah yang paling buruk karena dapat menimbulkan kerugian terbesar. Langkah ketiga, diperoleh kombinasi baru. Langkah 4 adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan yang digunakan. Ketua strategi ini masing-masing perusahaan akan menggunakannya. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan yang strategi S3-nya adalah 1 dikurang P, begitu pula sebaliknya. Langkah kelima, mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk penghitung saddle point yang optimal. Selanjutnya adalah untuk perusahaan A. Bila strategi A dan direspon dengan B dan digabung dengan S1, maka menghasilkan 2P tambah 6 dalam kurung 1 kurang P sama dengan 2P tambah 6 dikurang 6P sama dengan 6 kurang 4P.
dan akan menghasilkan strategi A yang direspon dengan strategi B. Dan bergabung, bila digabung akan menghasilkan nilai 8P. Nah, dari semua penjelasan di atas, keuntungan yang diharapkan adalah sama 3,5. Begitupun dengan perusahaan B. Bila strategi B direspon dengan strategi A dan S1, maka akan menghasilkan persamaan 1 3,5 dan persamaan kedua 3,5 juga. Kerugian minimal yang diharapkan yaitu sama 3,5. Pada langkah pertama, kerugian adalah minimal 5. Dengan demikian, strategi ini bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Kesimpulannya adalah strategi campuran dapat memberikan saddle point 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian bagi B. Selanjutnya adalah dualitas dan analisis sensitivitas. Asumsi dasarnya adalah masalah asli atau simplex primal dalam bentuk standar. Bentuk standar masalah asli atau simplex primal adalah fungsi tujuannya dan maksimumnya itu dirumuskan dengan sebagai berikut. Inilah yang tampil di print screen ini adalah rumusnya, sedangkan batasan-batasannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ada contoh soal untuk sensitivitas dan dualitas, yaitu perusahaan sepatu ideal membuat 2 macam sepatu. Yang pertama adalah sepatu dengan ukuran, yang kedua adalah sepatu dengan sol dari kulit. Untuk memproduksi kedua macam sepatu seperti itu, perusahaan menggunakan 3 jenis mesin. Mesin yang satu dibuat khusus membuat sepatu dari karet dengan kapasitas maksimal 8 jam. Mesin yang kedua untuk membuat sepatu dari kulit dengan kapasitas maksimal 15 jam. Dan mesin yang ketiga khusus untuk assembling kedua macam sepatu tersebut dengan kapasitas maksimal 30 jam. Maka setiap lusin X1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Dan selanjutnya di mesin ketiga, sedangkan selanjutnya lagi di mesin ketiga selama 5 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap sepatu X1 adalah 30.000. Sepatu X2 50.000. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, berapa sepatu X1 dan X2 yang harus diproduksi? Maka penjelasannya terdapat di dalam tabel berikut. Terima kasih sudah mendengarkan dan salah. Mau buat penutupannya, guys. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Udah stop. Stop itu apa nih? Stop recording ya?